Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan bab 3 yaitu tentang konstitusi. Kelompok 2 beranggotakan 6 orang. Yang pertama, saya Zahra Alma Salsabila sebagai moderator sekaligus pemateri. Yang kedua, ada Meta Hendrayani sebagai pemateri. Yang ketiga, ada Luciana Dewi sebagai pemateri. Yang keempat, ada Rizkia sebagai pemateri. Yang kelima, ada Muhammad Reki sebagai pemateri. Yang keenam, ada Dede Rizkia sebagai pemateri. Materi pertama akan disampaikan oleh Dede Rizkia. Kepada Dede Rizkia, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang pertama, yaitu pengertian konstitusi. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Inggris, yaitu constitution. Sedangkan dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia diartikan sama dengan Undang-Undang Dasar. Konstitusi Undang-Undang Dasar dapat diartikan peraturan dasar yang memuat ketentuan-ketentuan pokok dan menjadi sumber perundang-undangan. Konstitusi merupakan segala ketentuan dan aturan dasar mengenai ketatanegaraan. Berdirinya sebuah negara tidak lepas dari adanya konstitusi yang mendasarinya. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim, disebut juga Undang-Undang Dasar, dan dapat pula tidak tertulis. Konstitusi merupakan dasar dari tatanan hukum sebuah negara, yang di dalamnya terdapat perlindungan terhadap hak asasi manusia dan mengatur tentang distribusi kekuasaan dalam penyelenggaraan negara. Sedangkan, menurut Herman Heller, konstitusi mempunyai arti luas daripada Undang-Undang Dasar. Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga bersifat sosiologis. Sekian yang dapat disampaikan. Terima kasih kepada Dede Rizkia yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Meta. Kepada Meta, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Meta Hendrayani. Saya di sini akan membawakan materi mengenai hakikat konstitusi. Kebiasaan orang atau masyarakat sering menggunakan istilah Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi. Jadi membuat paradigma sebagian orang berpikir bahwa konstitusi ini adalah sebuah naskah tertulis, padahal konstitusi mempunyai arti yang lainnya. Yang pertama, ada konstitusi dalam artian luas, yaitu memiliki cakupan lebih luas dari Undang-Undang Dasar, misalnya ada Perpu, Perda, PP, dan lain-lainnya. Dan bisa tertulis maupun tidak tertulis, sifatnya ini mengikat dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun negara. Nah, yang kedua ada konstitusi dalam arti sempit, yaitu aturan dasar yang tertuang secara tertulis dalam suatu naskah atau dokumen, dan diberikan sifat agung serta luwes sebagai landasan konstitusional tertinggi dalam mengatur negara. Nah, kalau di Indonesia ini adalah Undang-Undang Dasar. Saya tegaskan bahwa tidak setiap negara mempunyai Undang-Undang Dasar, tapi setiap negara pasti mempunyai konstitusi. Nah, yang ketiga ada konstitusi dalam arti material. Kalau material ini lebih ke isi atau materi yang terdapat dalam konstitusi sebuah negara. Biasanya hal pokok mengenai struktur dan organisasi negara. Dalam konstitusi terdapat pola ketatanegaraan yang memuat aturan-aturan dasar. Misalnya ada bentuk negara, susunan negara, kekuasaan pemerintahan, dan lain-lainnya. Kemudian yang keempat ada konstitusi dalam arti formil. Saya artikan ini sebagai hukum dasar yang difokuskan atau dikhususkan pada prosedur pembentukannya. Konstitusi dalam arti formil ini saya katakan istimewa. Kenapa? Karena dalam cara pembuatannya atau penghapusannya ini mempunyai tata cara yang khusus dan oleh lembaga-lembaga tertentu. Nah, ini diatur pada pasal 37 ayat 1 sampai dengan 5. Terima kasih kepada Meta yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Zahra Alma Salsabila akan membahas tentang nilai, tujuan, dan fungsi konstitusi. Nilai-nilai konstitusi. Yang pertama ada nilai normatif, yang berarti konstitusi sebagai hukum tertinggi sebuah bangsa. Benar-benar dipatuhi oleh pemerintah maupun masyarakat secara murni dan konsekuen. Yang kedua, ada nilai nominal. Berarti konstitusi berlaku secara hukum, namun dalam implementasinya belum bisa dijalankan secara maksimal. Yang ketiga ada nilai semantik, berarti konstitusi tetap berlaku, namun hanya formalitas semata dan digunakan dalam menjalankan kekuasaan politik saja. Yang kedua ada tujuan konstitusi. Poin pertama, konstitusi membatasi kekuasaan penguasa. Jadi penguasa tidak bisa bertindak seenaknya kepada masyarakat kecil karena dilindungi oleh konstitusi. Yang kedua ada konstitusi melindungi hak asasi manusia. Yang ketiga, ada konstitusi digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan negara. Selanjutnya ada fungsi konstitusi. Jimmy Asidik, pakar hukum tata negara, mengemukakan 8 fungsi konstitusi sebagai berikut. Yang pertama,
ada penentu atau pembatas kekuasaan. Yang kedua, pengatur hubungan kekuasaan antar negara. Yang ketiga, ada pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara. Yang keempat, ada pemberian atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan. Yang kelima, ada penyalur atau penggalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang sah kepada organ negara. Yang keenam, ada simbolis. Yang ketujuh, sarana pengendalian masyarakat. Yang terakhir, sarana perekayasaan dan pembangunan masyarakat. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Reki. Kepada Reki, kami persilahkan. Undang-Undang Dasar membuat ketentuan mengenai hal-hal berikut. Yang pertama, organisasi negara, yaitu suatu kelompok orang yang mempunyai tujuan yang sama dalam suatu negara. Atau organisasi negara adalah suatu struktur government, pemerintah di suatu negara yang menentukan jalannya pemerintahan dengan lancar. Yang kedua, hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia sangat dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Hak asasi manusia bersifat universal dan abadi. Yang ketiga, proses mengubah Undang-Undang Dasar dilakukan oleh MPR, yaitu mengubah, membuat rumusan baru sama sekali, menghapus atau menghilangkan, memindahkan tempat pasal atau ayat, sekaligus mengubah penomoran pasal atau ayat. Dan yang keempat, sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar, yaitu larangan mengubah. Karena dengan mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar, hal itu akan mengubah sifat kenegaraan yang sudah dimiliki oleh bangsa. Dan yang kelima, membuat cita-cita rakyat dan asal ideologi negara. Cita-cita bangsa Indonesia adalah rakyat yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dan asal ideologi negara merupakan ideologi yang berguna sebagai pandangan dasar dalam tata cara penyelenggaraan. Terima kasih kepada Reki yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Luciana. Kepada Luciana, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kedudukan konstitusi. Konstitusi dibagi menjadi dua bagian, yaitu konstitusi merupakan hukum dasar yang berisi aturan dan ketentuan tentang hal-hal yang mendasar dalam kehidupan suatu negara. Contohnya seperti dalam pembatasan kekuasaan pemerintahan. Yang kedua, konstitusi merupakan hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan nasional sebuah negara. Konstitusi juga mempunyai validitas yang lebih tinggi. Terima kasih kepada Luciana yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rizkia. Kepada Rizkia, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rizkia Jakia Septiani. Ingin melanjutkan pembahasan yang tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai Konstitusi Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar negara Indonesia. Di dalamnya berisi kaidah-kaidah mendasar tentang struktur ketatanegaraan Indonesia. Tiap-tiap alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki nilai dan makna besar bagi bangsa dan negara Indonesia. Nah, sudah kita ketahui ya bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagian dari konstitusi. Entah itu dari peraturan yang tertulis ataupun peraturan yang tidak tertulis. Nah, juga dalam undang-undang itu mempunyai nilai-nilai dan makna-makna yang besar bagi negara Indonesia. Yang kita akan jelaskan adalah nilai-nilai pokok kaidah negara yang fundamental sebagai berikut. Yang pertama adalah peraturan ditentukan dan dibuat oleh pembentuk negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditetapkan oleh pembentuk negara. Dan PPKI sebagai badan yang mewakili bangsa negara Indonesia
telah berhasil mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang kedua adalah adanya pernyataan lahir atau diijab dikabulkan sebagai penjelma kehendak membentuk negara untuk menjadi hal-hal tertentu sebagai dasar dari negara yang dibentuknya. Kemudian untuk tujuan dari Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 sendiri, kita bisa lihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945 di alinea keempat bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang mendasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang dapat kita simpulkan bahwa tujuan negara Republik Indonesia adalah tujuannya adalah perlindungan, kesejahteraan, pencerdasan, dan perdamaian. Terima kasih kepada Rizkia yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan. Jadi, kesimpulannya, konstitusi merupakan segala ketentuan dan aturan dasar mengenai ketatanegaraan. Konstitusi juga mempunyai nilai, fungsi, dan tujuan. Konstitusi sendiri mempunyai arti luas dan arti sempit. Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan konstitusi di negara kita. Konstitusi ini sangatlah penting bagi negara untuk dijadikan pegangan agar bisa terkendali. Sekian dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.